Di awal cerita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jimmy Lee yang sedang memperagakan seni bela diri Cina. Dengan menggunakan pedang, Jimmy memperagakan beberapa jurus di hadapan para penonton. Jimmy sangat ahli dalam memperagakan jurus-jurusnya. Dan hal itu membuat penonton berdecak kagum serta memberikan tepuk tangan untuknya. Di sana juga ada seorang penonton bernama Andy Yao yang sangat bersemangat saat melihat pertunjukan Jimmy. Namun karena saking semangatnya, ia malah mengganggu penonton lain. Kemudian Jimmy memperagakan lagi ilmu bela dirinya dengan teman dekatnya yang bernama Tiger. Kali ini Jimmy dan Tiger bertarung menggunakan senjata. Pertarungan mereka berdua terlihat sangat luar biasa. Para penonton sangat terhibur. Mereka semua adalah warga Tiongkok yang sedang melakukan tur di Amerika. Semua wartawan hanya terfokus kepada Jimmy dan tentunya hal itu membuat Tiger sedikit cemburu. Ditambah lagi saat dalam ruangan, Tiger ditegur oleh gurunya karena ia ketahuan merokok. Di balik itu, Andy nekat menerobos ke sana dengan mengaku sebagai wartawan, yang padahal sebenarnya ia hanya ingin mendapatkan tanda tangan dari Jimmy. Setelah itu, Jimmy pun bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Billy. Malam harinya, Jimmy dan Tiger bersantai di pinggir danau. Di sana, Tiger sedang meratapi nasibnya yang ia anggap hanya begini-gini saja. Tiger mengatakan kepada Jimmy kalau ia ingin menetap di Amerika sebagai upaya untuk memperbaiki nasibnya. Namun di sana, Jimmy malah menegur Tiger dan mengatakan kalau kita harusnya bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Namun sepertinya Tiger benar-benar ingin menetap di Amerika. Esok harinya, saat tim tur bela diri akan kembali ke Cina, terlihat mereka sedang bersiap untuk pulang. Namun karena Tiger tidak ingin kembali, ia malah berusaha untuk kabur karena ia ingin tetap tinggal di sana. Hal tersebut ternyata diketahui oleh Jimmy. Jimmy melihat Tiger yang hendak pergi, berusaha untuk menghentikannya. Di saat Jimmy akan menghentikan Tiger, ia malah kabur keluar bandara. Sontak Jimmy berusaha mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga di saat Jimmy berhasil mengejarnya, mereka terlibat adu mulut. Pada akhirnya Jimmy pun memaklumi keinginan Tiger yang ingin tetap tinggal di Amerika. Ia hanya berpesan kepada Tiger supaya bisa pandai menjaga diri. Tak hanya itu, Jimmy juga memberikan dompetnya yang berisi sejumlah uang untuk bekal Tiger. Setelah itu, ternyata Tiger ingin menemui Billy yang sudah tinggal di Amerika cukup lama. Saat hendak menemui Billy, Tiger malah dihadang oleh salah satu polisi yang ingin melihat identitasnya. Saat melihat dompet Tiger, polisi itu menyangka kalau Tiger memiliki dokumen yang palsu, yang padahal itu adalah dompetnya Jimmy. Tiger menghajar polisi tersebut hingga tak sengaja malah membunuhnya. Di sisi lain, Jimmy terus berlari agar tidak ketinggalan pesawatnya. Ternyata, Tiger telah ditunggu oleh Billy dan mereka pun langsung pergi dari sana. Saat Jimmy bertanya kepada petugas bandara, ternyata pesawat yang harusnya ditumpangi oleh Jimmy baru saja lepas landas. Sontak hal tersebut membuat Jimmy menjadi bingung. Jimmy pun berusaha untuk menghubungi seseorang. Namun tak lama kemudian polisi menangkap Jimmy. Hal itu dikarenakan polisi menemukan identitas Jimmy di TKP kematian polisi tadi. Saat itu juga Jimmy langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jimmy yang tidak merasa bersalah sedikit pun bingung karena ia tidak mengerti apa yang sedang polisi itu lakukan. Di sisi lain, Billy membawa Tiger ke sebuah tempat untuk menemui seorang ketua mafia barang terlarang bernama Marco. Billy mengatakan kepada Marco kalau Tiger sangat bisa diandalkan. Tak berselang lama, beberapa orang dari gangster lain datang untuk menyerang mereka. Saat itu juga Tiger menunjukkan kebolehannya menghabisi ketiga orang tersebut. Dengan kemampuan bela dirinya, satu persatu dari musuh Marco berhasil dilumpuhkan oleh Tiger. Marco yang melihatnya kagum dengan kehebatan Tiger. Sementara itu Jimmy mendekam di penjara dan Jimmy merasa sangat ketakutan. Tak ada seorang pun yang membelanya karena Jimmy dianggap telah melakukan kesalahan besar.
Esok harinya, Jimmy pun dibawa ke pengadilan. Saat Jimmy akan dibawa ke pengadilan oleh 2 orang polisi, tak sengaja mobil yang mereka tumpangi hampir menabrak seorang anak kecil. Karena hal itu, mobil mereka pun mengalami kecelakaan. Saat melihat anak kecil itu akan ditabrak oleh pengendara lain, Jimmy pun langsung menyelamatkan anak tersebut. Menyadari ada kesempatan, di sini Jimmy memutuskan untuk melarikan diri dari para polisi yang akan membawanya ke pengadilan. Para polisi itu pun langsung mengejar Jimmy. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Kejar-kejaran terus terjadi antara anggota polisi dan Jimmy. Dan pada akhirnya Jimmy berhasil kabur setelah dirinya nekat melompat dari atas sebuah jembatan penyeberangan. Cerita berpindah kepada seorang wanita bernama Penny yang baru saja tiba di Amerika. Penny adalah adik kandung Billy yang juga ingin tinggal di sini. Billy membawa Penny untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Namun saat ingin membereskan barang bawaan Penny, tiba-tiba ada yang menelpon dan memberitahu Billy. Kemudian saat hendak membuka pintu, Billy malah terkena tembakan di bagian lengan. Ternyata orang-orang itu adalah gangster dari musuh Marco yang tak terima saat sahabatnya dihabisi kemarin. Billy pun berusaha membawa Penny kabur dari apartemen tersebut. Saat hendak melarikan diri, kebetulan di sana ada Jimmy. Jimmy yang melihatnya langsung berusaha menolong Penny dan menghajar satu persatu penjahat tersebut. Jimmy yang sangat andal dalam ilmu bela diri tentu saja mampu melawan orang-orang itu. Sementara Billy dengan luka tembak di lengannya berhasil dilumpuhkan oleh penjahat tersebut. Kemudian Jimmy mencoba menolong Billy dan Jimmy pun bertarung dengan penjahat itu. Saat Jimmy berhasil mengalahkan kedua penjahat itu, ternyata Billy tak terselamatkan. Jimmy yang kini merupakan seorang buronan langsung melarikan diri saat polisi datang ke sana. Namun tak sengaja ia malah bertabrakan dengan sebuah mobil dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Andy yang kita lihat di awal film. Andy yang masih mengingat Jimmy langsung memintanya masuk ke dalam mobil untuk ikut pergi bersamanya. Kemudian Andy membawa Jimmy ke sebuah toko milik pamannya yang saat ini ia tinggali. Tak lama kemudian pamannya Andy datang dan menanyakan siapa orang yang sedang Andy bawa. Andy yang tidak mau ribet pun berbohong dan mengatakan kalau Jimmy adalah teman semasa kecilnya sewaktu di Hong Kong. Pamannya yang baik hati merasa senang karena Andy kini memiliki seorang teman. Ia menerima kehadiran Jimmy dengan sangat ramah. Andy mengatakan kepada Jimmy sebaiknya untuk sementara waktu ia tinggal di sini karena bersamanya adalah satu-satunya tempat yang paling aman saat ini untuk Jimmy. Awalnya Jimmy menolak karena ia tidak mau merepotkan Andy dan pamannya. Namun Andy terus meyakinkan Jimmy dan mengatakan jika ia dan pamannya adalah orang baik dan tidak merasa direpotkan sama sekali. Jimmy pun menerima tawaran tersebut dan akhirnya ia tinggal bersama dengan Andy. Esok harinya terlihat Marco yang akan menghadiri rapat dengan para mafia dari berbagai kota bahkan mancanegara. Di sana terdapat pemimpin para mafia yang bernama Ketua John sebagai orang yang paling dihormati. Ketua John menegur Marco karena di wilayah Marco seringkali terjadi serangan dari para gangster musuh. Di sisi lain terlihat Jimmy dan Andy yang kini semakin akrab, bahkan kini mereka seperti kakak beradik. Mulai saat ini Jimmy akan terus bersama dengan Andy dan membantunya bekerja. Sementara itu Tiger juga sudah mulai disibukkan dengan pekerjaannya. Tiger yang kini menjadi anak buah Marco bertugas menghabisi setiap orang yang mengganggu bisnisnya. Suatu hari saat Andy sedang mengantarkan barang dagangan si paman, Andy malah menggoda seorang wanita. Para preman di sana yang melihatnya tentu saja merasa kesal dan ingin menghajar Andy. Beruntungnya Jimmy yang berada di sana langsung menyelamatkan Andy. Pertarungan singkat pun terjadi dan Jimmy berhasil menghajar para preman tersebut. Setelah itu Andy yang tak ada kapok-kapoknya terus berusaha menggoda gadis lainnya.
Saat mereka hendak pulang, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang gadis yang sangat modis. Ternyata gadis itu adalah Penny yang pernah diselamatkan oleh Jimmy. Penny yang saat itu digoda oleh Andy tak sedikit pun melihat dan menganggap mereka. Andy yang sangat genit kepada setiap wanita terus berusaha mengejar Penny. Namun sayangnya, mobil butut yang dikendarai malah mogok di tengah jalan. Diketahui kalau ternyata sekarang Penny merupakan wanita simpanan Marco. Namun terlihat raut wajah Penny yang sangat tertekan. Marco saat itu bergegas pergi untuk menemui Ketua John. Sesampainya di sana, Marco sangat terkejut karena di tempat Ketua John sudah ada Tiger. Saat di dalam, Ketua John mengatakan kepada Marco kalau sekarang Tiger akan diangkat menjadi salah satu petinggi mafia. Hal tersebut dikarenakan Ketua John telah mengetahui sejauh mana kemampuan Tiger. Itu ternyata membuat Marco sedikit kecewa. Walau bagaimanapun, ia takut jabatannya yang sekarang tergeser oleh Tiger. Di tempat lain, Andy dan Jimmy terlihat sedang membereskan barang dagangan paman untuk dikirim ke pelanggan. Sementara itu, Tiger tengah rapat dengan para mafia. Di saat Jimmy bersiap mengantarkan barang, ia tak sengaja melihat Tiger dan langsung bergegas menghampirinya. Tiger pun langsung membawa Jimmy untuk mengobrol di pinggir pantai. Di sini, Jimmy mengungkapkan semua kekesalannya kepada Tiger. Karena ulah Tiger menghabisi polisi, kini ia harus terjebak di Amerika dan tidak bisa pulang. Tiger yang merasa dirinya sudah sukses hanya bisa memberikan uang kepada Jimmy sebagai bentuk ganti rugi atas masalah tersebut. Namun Jimmy menolaknya karena ia hanya ingin namanya bersih kembali. Di malam harinya, Jimmy mendapatkan surat dari kampung dan isi dari surat tersebut mengharapkan kembalinya Jimmy ke Cina. Esok harinya, Tiger menemui Jimmy di toko paman. Di sana, Tiger mengajak untuk menemui seseorang. Ternyata Tiger membawa Jimmy untuk bertemu dengan Marco. Tiger menganggap Marco bisa membantunya untuk membuatkan dokumen palsu. Namun sayangnya Marco enggan membantunya dan malah menghina Jimmy. Jimmy pun langsung pamit pergi dari sana. Hal itu tentu membuat Tiger kesal kepada Marco dan mengatakan kalau ia bisa kapan saja menggeser posisinya Marco. Lalu Tiger mengejar Jimmy dan meminta maaf kepadanya. Ia juga berjanji akan berusaha secepatnya membuatkan paspor untuknya. Namun Jimmy menolaknya. Ia meminta Tiger sahabatnya untuk segera berhenti menjadi mafia. Setelah itu Jimmy dihampiri oleh Penny yang bersedia mengantarkannya pulang. Mereka tidak langsung kembali ke toko dan menghabiskan waktu berdua. Di sini mereka bercerita tentang keluh kesah kehidupan mereka masing-masing. Malam harinya diperlihatkan Andy yang sedang dihajar oleh sekelompok orang yang ingin menagih hutang kepadanya. Jimmy yang melihat hal itu pun langsung menolong Andy dengan menghajar mereka. Kemudian Jimmy bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Andy mengaku kalau dirinya memiliki hutang kepada salah satu dari mereka yang bernama Paul karena Andy pernah kalah berjudi. Beberapa hari kemudian terlihat Tiger yang sedang mengawasi anak buahnya yang pada saat itu sedang melakukan transaksi besar bersama dengan kartel Kolombia. Kebetulan transaksi itu berdekatan dengan toko si paman. Ternyata pertemuan tersebut sudah tercium oleh polisi dan di sana para polisi sudah berencana untuk menggerebeknya. Sampai Tiger menyadari hal itu lalu menghubungi anak buahnya untuk segera pergi dari sana karena para polisi sudah mengepung. Kemudian terjadi baku tembak antara mereka. Andy yang pada saat itu sedang berada di luar toko langsung bersembunyi di bawah mobil sehingga ia mendapati satu bungkus barang terlarang jatuh tepat di dekatnya. Andy pun berusaha menyembunyikan barang tersebut di bawah mobil. Diketahui kekacauan tersebut adalah ulah dari Marco. Marco lah orang yang melaporkan pertemuan itu kepada para polisi sebagai bentuk ketidaksukaannya terhadap Tiger. Singkat cerita, Tiger dan Marco bertemu di markas Ketua John. Marco mengatakan kalau Tiger harus banyak belajar dan tidak boleh serakah. Malam harinya, Andy mengambil sedikit dari barang terlarang tadi
dan menyembunyikan sisanya ke dalam kotak deterjen. Ia akan membawa sedikit sampel itu untuk diberikan kepada seseorang. Di saat Andy akan pergi, ia bertemu dengan Jimmy. Di sana Jimmy meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Setelah itu, Andy dan Jimmy pergi ke sebuah klub malam. Ternyata di sana Andy menemui Paul. Andy berencana akan menjual barang itu kepada Paul. Paul yang mengetahui kualitas barang itu sangat bagus, menawarinya dengan uang sejumlah $1 juta. Sontak Andy pun terkejut sekaligus senang karena sebentar lagi ia akan memiliki banyak uang. Di waktu yang sama, si paman akan mencuci baju. Ia mengambil deterjen di tempat yang Andy gunakan menyimpan narkobanya tadi. Dan barang itu pun harus jatuh ke dalam wastafel karena tak sengaja tersenggol. Di sisi lain diketahui bahwa Paul ini adalah salah satu anak buah Tiger. Ia melaporkan bahwa barang yang sedang ia cari ini berada di tangan Andy dan Jimmy. Esokan harinya, Andy terlihat sedikit songong karena Andy menyangka kalau sebentar lagi ia akan menjadi orang kaya. Andy dengan sengaja menggratiskan orang-orang yang berbelanja ke toko si paman. Tak lama kemudian, telepon toko pun berdering. Ternyata itu adalah Penny yang meminta Jimmy untuk segera menemuinya. Saat itu juga, Jimmy bergegas menemuinya. Sementara itu, Andy yang melihat kotak deterjen telah berubah, tentu sangat panik. Kemudian Andy bertanya kepada paman, di mana deterjen yang kemarin. Si paman mengatakan kalau deterjen yang kemarin sudah ia pakai, lalu separuhnya malah terjatuh ke wastafel. Sontak, hal itu membuat Andy menjadi sangat panik. Tak lama datanglah Paul untuk menemui Andy. Di sini Andy menceritakan semuanya kepada Paul kalau barang ini kini tidak ada padanya. Paul tentu marah karena ia merasa sudah dibohongi oleh Andy. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Tak lama kemudian datanglah anak buah Tiger yang ingin menangkap Andy dan Jimmy. Andy yang merasa dirinya tak aman langsung bergegas kabur lewat pintu belakang. Sementara itu terlihat Jimmy tengah bersama dengan Penny di tepi pantai. Di sana mereka berdua berbincang dan Penny menceritakan tentang kehidupannya saat ini. Setelah itu saat Jimmy kembali, ia terkejut ketika mengetahui si paman telah dihajar dan tokonya berantakan. Tak lama telepon berdering dan ternyata itu adalah Tiger. Di sini akhirnya Jimmy mengetahui kalau Tiger lah yang melakukan semuanya. Saat itu juga Jimmy langsung menemui Tiger. Tiger menyangka kalau yang telah menyembunyikan barang itu adalah Jimmy. Jimmy mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa dan hanya meminta Tiger untuk tidak menyakiti si paman. Kemudian Tiger malah tidak mempercayainya. Tiger meminta Jimmy untuk segera menyerahkan barangnya dalam waktu 12 jam. Tiger juga mengatakan kalau mulai saat ini mereka bukan lagi sahabat. Malam harinya, semua mafia berkumpul di rumah Ketua John. Di sana, mereka membahas tentang masalah yang dihadapi oleh organisasinya. Namun, siapa sangka Ketua John sudah mengetahui kalau itu semua adalah ulah Marco. Dan di sana, Marco langsung dihabisi. Setelah itu, Ketua John meminta pertanggungjawaban Tiger atas barangnya yang hilang. Ketua John meminta Tiger untuk segera membawa barang itu kembali sekarang juga. Di waktu yang sama, Jimmy menemui Andy di suatu tempat. Di sana, Andy mulai menceritakan semua duduk permasalahannya pada Jimmy. Kemudian mereka memutuskan kembali ke toko untuk membawa si paman pergi dari kota ini. Di saat Jimmy akan menjemput sang paman di toko, ternyata Tiger dan anak buahnya sudah menyandra si paman. Jimmy pun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Tiger. Namun Tiger malah melukai sang paman dan menyuruh anak buahnya untuk segera menyerang Jimmy. Perkelahian pun sempat terjadi antara Jimmy dan anak buah Tiger. Tiger dan anak buahnya menyerang Jimmy dan di sana Jimmy berusaha menghadapi mereka seorang diri. Andy sendiri yang tidak berani melawan malahan kabur menggunakan mobil tuanya. Namun saat di tengah jalan, Andy pun menangis mengingat semua kenangan kebaikan pamannya dan Jimmy. Kemudian ia pun memutuskan kembali untuk membantu Jimmy.
Kemudian Andy menabrakkan mobilnya ke arah Tiger dan anak buahnya yang saat itu sedang mengeroyok Jimmy. Andy pun langsung ikut bertarung menghadapi Tiger dan anak buahnya. Namun sayang, di sini Andy harus berhadapan dengan Tiger. Akibatnya, Andy pun babak belur dihajar oleh Tiger. Pada akhirnya, Andy berhasil dihabisi oleh Tiger. Sementara Jimmy melarikan diri dibantu oleh Penny yang datang menjemputnya. Kemudian, anak buah Tiger berusaha mengejar mobil mereka dan aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Beruntungnya, mobil anak buah Tiger mengalami kecelakaan dan Jimmy pun berhasil melarikan diri. Esok harinya, Jimmy dan Penny bersembunyi di sebuah tempat. Karena masalah yang mereka hadapi begitu serius, Penny pun meminta kepada Jimmy untuk segera pergi meninggalkan Amerika bersamanya. Namun Jimmy yang tidak terima telah kehilangan Andy dan juga pamannya dikarenakan ulah Tiger berencana akan membalas dendam. Sementara itu, Tiger tengah ditelepon seseorang. Ia diperingati untuk segera mengembalikan barang itu. Tak lama kemudian, Jimmy mendatangi Tiger seorang diri di markasnya untuk menuntut balas atas kematian sang paman dan juga Andy. Tanpa membuang banyak waktu, duel antara mereka berdua pun terjadi. Mereka berdua saling beradu serangan. Di awal pertarungan, mereka berdua terlihat imbang. Namun, Jimmy sempat kewalahan menghadapi Tiger dengan tubuh Tiger yang lebih besar darinya. Meskipun demikian, Jimmy tak menyerah begitu saja. Pertarungan pun masih terus berlanjut. Jimmy menggunakan sebuah senjata untuk menghadapi Tiger. Dengan kemampuan yang ia miliki, akhirnya Jimmy pun berhasil memojokkan Tiger. Tak lama kemudian, tangan kanan Ketua John datang bersama dengan semua anak buahnya. Ternyata, anak buah Ketua John ke sana bertujuan untuk menghabisi Jimmy dan Tiger. Beruntung saat itu Tiger berhasil lari. Sementara itu, Jimmy bertarung melawan anak buah Ketua John yang ada di sana. Meskipun hanya seorang diri, Jimmy berhasil melumpuhkan satu persatu musuhnya tersebut. Sementara itu, Tiger terus dikejar dan ia sempat terkena tembakan. Namun Tiger masih bisa bertahan dan tetap berusaha melarikan diri. Hingga pada akhirnya ia pun tetap harus bertarung dengan anak buah Tuan John. Tak hanya Tiger, Jimmy juga terus bertarung menghadapi para musuhnya tersebut. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Jimmy dan juga Tiger sama-sama bertarung untuk mempertahankan diri. Namun sayangnya, di sini Tiger harus mendapatkan tembakan beberapa kali dari tangan kanan Tuan John. Setelah itu, Jimmy datang dan terjadi perkelahian sengit antara mereka. Dengan bersenjatakan sebuah tongkat, Jimmy menghajar musuhnya tersebut hingga pada akhirnya Jimmy pun berhasil mengalahkannya. Kemudian ia menghampiri Tiger yang saat itu tengah kritis. Pada akhirnya di sana Tiger menghembuskan nafas terakhirnya dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!